Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Hafid. Selamat malam, Bapak. Bagaimana kabarnya, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatannya di pertemuan terakhir ini malah lemas nih, Bapak Ibu. Oke, mungkin saya ulangi biar semangat. Selamat malam, Bapak Ibu. Malam, selamat Malam malam. Mas Hafid. Baik, Bapak Ibu. Nah, di malam hari ini, Bapak Ibu, kita akan masuk ke submit atau mungkin pernak-pernik submit, Bapak Ibu, dan proses submitnya. Nah, nanti setiap proses submit itu berbeda-beda, Bapak Ibu. Yang paling simpel itu melalui email. Hanya mengirimkan artikel atau manuskrip Bapak Ibu melalui email. Kemudian ada yang OJS, Online Journal Submission, Bapak Ibu. Nah, itu juga mudah. Hanya mengisi tentang apa saja yang harus dipenuhi. Nah, pernak-pernik submit biasanya itu ada cover letter nih Bapak Ibu, surat pengantar. Kemudian ada juga title page. Hanya berisi judul, autor, afiliasi. Nah, atau identitas penulisnya. Terkadang ada juga nih Bapak Ibu, manuskrip anonimus. Jadi tanpa adanya autor. Nah, nanti biasanya akan mengetahui ketika Bapak Ibu submit file apa saja yang wajib diikut sertakan. Nah, biasanya ada lambang bintangnya nih Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan terlebih dahulu Bapak Ibu. Dari pertemuan pertama sampai ketujuh boleh Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, atau mungkin Bapak Ibu malah takut ini di pertemuan ke-8. Gara-gara apa? Nanti disuruh submit nih Bapak Ibu. Mas Hafid izin. Iya, Bapak Widodo bagaimana? Sewu enggak off cam nggih. Oke, nggak apa-apa Bapak. Ya, saya lebih banyak absennya daripada hadir. Jadi bentrok terus ngikuti ini karena masih orang bayaran ya. Suruh-suruh. Nah, tahun terakhir ini saya mungkin sudah pernah ditanyakan, tapi tiap kali saya bertanya, ingin nanya lagi lebih clear, karena memang saya berkepentingan ingin mengirim artikel untuk ke jurnal Index Scopus. Iya, Nah, pertanyaannya yang pertama, eh, bagaimana cara memilih, kemudian apakah memang harus berbayar atau ada yang mengatakan tidak berbayar bisa, tapi nunggu setahun, 2 tahun. Itu dulu mungkin Pak. baik Bapak. Nah, nanti untuk cara memilih jurnal atau jurnal tujuan atau rumah buat artikel Bapak bisa melalui scopus.com, Ya, kemudian bisa melalui Simago JR, dan ya. bisa melalui jurnal vendor. Nah, nanti Bapak bisa buka rekaman di pertemuan ke-6 Bapak. Karena kalau misal saya jelaskan ulang mungkin nanti membutuhkan waktu yang lama, Baik, 15 baik, menit ya. lebih. Terima kasih. Ya, Nah, nanti kemudian, baik, Mas Habib, takut ganggu, ya, jadi cepet-cepet aja. Yang kedua, saya sempat oleh rektor saya, ya, kami, ayo Pak Urip lompat, gitu kan. ya, Karena saya ini aslinya praktisi, lahir sebagai praktisi lah ya. ya, Bapak. Menjadi dosen itu saya bonus, gitu, alhamdulillah. Karena kalau saya nggak dosen, sudah pensiun 6 tahun yang lalu. Jadi saya masih ya. Nah, terus terang aja di forum ini, jadi waktu saya mulai masuk menjadi dosen tetap di kampus kami, lalu diurus karena ada bagiannya untuk JJA, gitu ya.
Nah, 2010 dapatlah asisten ahli. Dan karena saya nggak ngeh itu apa jenjang itu, ya saya santai dan mati karena saya passion mengajar itu, membuat apa namanya diri saya merasa berguna ikut mencerdaskan anak bangsa gitu ya, anak orang. Nah akhirnya 2019, Pak Urip lompat ke LK. Ringkas ceritanya nggak bisa karena saya kena COVID, kemudian saya sembuh 2021, peraturan berubah sampai 3 kali, gitu kan. Nah, saya udah punya dua Scopus. Nah, ketika eh, naik nih pas bisa lompat, katanya sebelum peraturan berubah ya, ada jurnal Scopus yang, loh ini udah apa absolut ya, udah Diskon. predator atau apa. Nah itu loh. Jadi terkait milih tadi, eh, apa namanya ya, kapan kita tahu bahwa ini nggak akan predator, nggak akan obsolete gitu, nggak akan Ya, hilang gitu. Pak. Nah itu pengalaman. Baik, Gitu. Bapak. Nah, mungkin discontinue itu harus terjadi, Bapak. Nah, Oh, kemudian kapan jurnal itu predator, kita juga tidak akan tahu nih, Bapak. Nah, oh, kita hanya bisa melihat atau mungkin mengindikasikan. Jadi di rumah Scopus kita tidak bisa langsung mengejudge jurnal itu predator atau melabeling jurnal itu predator itu tidak bisa. Nah, oh, misalnya Bapak 2024, 2021 sampai 2024, 25, 26 masih bagus. Kemudian di 2027 kita tidak tahu. Nah, betul, jurnal tersebut perilakunya bagaimana? Kita bisa mengecek betul. dari terbitan per tahunnya, Bapak. Oh, Cari yang stabil. Nah, oh, misalnya kita cari 3 tahun terakhir dari 2002, misalnya 22 dulu, gimana? terbitannya per tahun 400. 2023 420. Oh, Kemudian di tahun 2024 terbitannya 470 atau 500 itu masih wajar. oh, Tetapi kalau lonjakannya 2 kali lipat lebih atau mungkin 3 kali lipat lebih, nah itu kita harus waspadai, Bapak. Misalnya oh, di tahun 2024, bukan 2004, 2023 saja. Nah, di tahun 2023 itu 400, ya, kemudian di tahun 2024 itu langsung 1000. Nah, itu harus diwaspadai, Bapak. oke kita jauhi ya. Iya, kita jauhi. Dan malah kita bangga, wah bagus ya kan banyak, Nah, malah dicurigai. Oke, nah, baik. jadi, Bapak. Ciri Kemudian, satu, mungkin ada ciri dua. kemudian Ya, ciri-ciri kedua, Bapak bisa lihat dari umurnya, umur dari jurnalnya. ya, Nah, kalau Bapak Ibu ada yang apa ya, eh, kok- pengelola jurnal, saya ya. pastikan susah juga untuk menjaga kredibilitas dari jurnal tersebut. Karena Oh, kan harus mencari jurnal terbaik atau mungkin yang kualitasnya bagus. ya, Nah, maka dari itu cari tahunnya lama, Bapak. Nah, oh, karena kalau tahun-tahun jurnal-jurnal baru, misalnya baru terindeks di Scopus 2024, SJR juga belum keluar. Nah, oh, syarat ke guru besar itu SJR berlaku harus lebih dari 0,15. Nah, itu ya, Bapak. ya, ya. Kemudian Bapak bisa mengecek melalui itu eh, set score-nya juga. Jadi set score Se- itu Ya, adalah peluang ketika nanti artikelnya publish, peluang disitasinya berapa. Nah, kalau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, berarti itu bagus, Bapak. ya, ya. Nah, itu kita bisa em, apa ya, mengetahui ciri-ciri tersebut. Nanti Bapak bisa buka di pertemuan ke-6 rekamannya. Di sana Baik, sudah ada semua, Bapak. ya. Iya. Baik, sementara cukup, Mas Efe. Terima Nah, kasih. itu, Pak. Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang lain, oke. Kalau tidak ada, Bapak Ibu, kita mulai di pertemuan ke-8.
atau di sesi pertemuan 8 ini nanti akan dijelaskan atau dipandu oleh Mbak Hanifah. Halo Mbak Hanifah, selamat malam. Selamat malam, Mas Hafid. Malam Mbak Hanifah. Mungkin biar tidak terlalu malam Mbak Hanifah, langsung saja. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Wabarakatuh. Bagaimana ini progresnya? Oke, kita kalau semisal Bapak Ibu belum Masih belum, selesai, gitu, Mbak. nggih. Oke, Ibu, kita pelan-pelan saja, nggih. Jadi nanti ini mungkin karena sesi terakhir, gitu, kita tapi ada pendampingan secara online, Bapak Ibu bisa konsultasi secara online selama 3 bulan gitu nggih. Nanti jadi kalau semisal mau konsultasi, mau menanyakan tentang submission atau setelah ini Bapak Ibu baru bisa submit gitu nggih, nanti bisa langsung menghubungi saya ataupun Mas Hafid. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Di sini di momen eh, mungkin beberapa hal yang Bapak Ibu juga harus lengkapi nih saat submit gitu. Jadi kalau kita submit itu tidak hanya satu paper manuskrip kita Bapak Ibu, tapi juga akan ada pendukung lainnya. Jadi kayak cover letter gitu nggih, surat pengantar, lalu ada title page, lalu mungkin nanti ada jurnal yang minta kode etik penelitian gitu nggih. Terus ada pernyataan konflik of interest, tidak ada konflik antar autor. Nah, itu semua juga harus Bapak Ibu persiapkan. Tak lupa lagi saya juga mengingatkan kembali Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu submit harus wajib hukumnya membaca author guideline-nya jurnal. Jadi Bapak Ibu harus memastikan dengan benar apakah ada template atau tidak yang pertama. Yang kedua, tentang aturannya, gambarnya dipisah atau tidak, tabelnya dipisah atau tidak, lalu manuskrip yang dikirimkan anonimus ataupun manuskrip secara lengkap. Nah, itu silahkan nanti Bapak Ibu bisa baca di bagian author guideline dengan teliti. Kalau kemarin-kemarin kita baca referensi itu nggak boleh baca banyak gitu, nggak boleh semuanya dibaca. Tapi kalau bagian author guideline harus Bapak Ibu baca secara teliti. Begitu halnya penyesuaian resolusi ya Bapak Ibu. Penyesuaian resolusi juga silahkan nanti dilakukan juga kalau semisal di dalam jurnal tersebut menuliskan maksimal atau minimal resolusi yang harus disertakan. Gitu. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau nanti saat Bapak Ibu membaca author guideline, ada tulisan cover letter. Tapi dari jurnalnya dia tidak ada template tentang cover letter. Bapak Ibu bisa gunakan contoh template dari kami. Nanti mungkin setelah ini akan kami kirimkan, gitu, Bapak Ibu. Izin share screen terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh cover letter dari kami. Ini adalah bukan format, template secara umum, nggih, Bapak Ibu. Template cover letter secara umum. Nanti di sini Bapak Ibu tinggal mengganti bagian-bagian yang sudah kami highlight kuning. Yang pertama, ada nama. Nah, di sini nanti silahkan kalau Bapak Ibu yang submit berarti Bapak Ibu sebagai corresponding author. Silahkan dituliskan nama Bapak Ibu tanpa gelar, nggih. Terus, yang kedua, afiliasi. Nah, di sini afiliasi universitasnya Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu mau menggunakan paper ini sebagai apa? Kalau semisal Bapak Ibu ada di dua afiliasi atau di dua universitas. Yang pertama, universitas Bapak Ibu mengajar. Yang kedua, universitas Bapak Ibu studi atau lanjutan S3 kayak gitu, nggih. Nanti kita lihat dulu gunanya manuskrip ini untuk apa. Kalau guna manuskrip ini atau artikel Bapak Ibu itu untuk persyaratan guru besar atau persyaratan kenaikan pangkat gitu nggih, silahkan dicantumkan afiliasi dari universitas Bapak Ibu bekerja. Tapi kalau Bapak Ibu gunakan artikel ini untuk syarat kelulusan, silahkan dicantumkan universitas yang Bapak Ibu gunakan untuk studi gitu. Jadi untuk afiliasi jangan dua-duanya, tapi kita lihat ini keperluannya untuk apa. Bapak Ibu untuk gunakan untuk kenaikan pangkatkah atau untuk kelulusan, syarat kelulusan, kayak gitu. Lanjut, ada alamat afiliasi, tentunya alamat dari universitasnya Bapak Ibu, terus di bawahnya ada tanggal submit. Nah, ini nanti
tanggal submit tergantung dari Bapak Ibu mau submit tanggal berapa, silahkan dituliskan tanggalnya. Oke, turun lagi ke bawah. Ada Dear Editor in Chief. Nah, di sini ada nama editor. Bapak Ibu bisa mencari nama editor di bagian editorial board yang ada di homepage jurnal. Kalau misal nih, aku sudah mengubah homepage-nya Mbak Hanifah, ternyata nggak ketemu nih. Adanya cuma editorial board, tapi namanya banyak, nggak ada editor in chief-nya. Nggak tahu ini ketuanya yang mana, gitu, nggih. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa tulis yang paling atas, gitu. Walaupun itu kita nggak tahu ya editor in chief-nya yang mana, silahkan nanti dituliskan saat masuk ke homepage editorial board yang paling atas, gitu. Terus kalau semisal Bapak Ibu menemukan permasalahan yang kedua, nggak ketemu editor and board-nya itu di mana, adanya kontak kayak gitu. Kontak itu kan nanti pasti hanya berisikan nomor gitu, nggih. Kita nggak tahu nih editornya siapa gitu, nggih. Silahkan nanti Bapak Ibu juga bisa menuliskan nama jurnalnya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak menemukan nama editornya, silahkan dituliskan nama jurnalnya. Semisal nggak ketemu nama editornya, kita mau submit ke Time Jurnal. Nah, nanti di bagian nama editor in chief ini silahkan boleh dituliskan nama jurnalnya gitu. Turun lagi. Nah, we wish to submit an original article entitled. Nah, di sini original article ini, original research article silahkan disesuaikan. Kalau semisal Bapak Ibu submit literatur review. Nah, jangan lupa ini diganti dulu nggih. Kalau untuk literatur review nanti bisa diganti submit and review article kayak gitu. Terus diganti di sini judul dari manuskrip atau artikelnya Bapak Ibu. Terus one consideration by, nah jurnal name, nama jurnalnya tentunya. Turun lagi, we confirm that this work original bla bla bla, ini nggak usah diotak-atik, biarkan dia seperti ini. Terus ada tulisan in this paper. Nah, in this paper ini Bapak Ibu itu berisikan tujuan dari manuskripnya Bapak Ibu. Jadi tujuan manuskrip Bapak Ibu itu apa? Boleh dituliskan di sini. We report titik-titik. Nah, Bapak Ibu bisa lanjutkan di titik-titiknya ini. Biasanya kita menyarankan Bapak Ibu mengambil dari abstrak. Itu kan kalau di abstrak itu kan pasti juga sudah ada tujuannya, aims-nya gitu, nggih. Silahkan nanti dikopikan dari abstraknya Bapak Ibu, dimasukkan ke titik-titik yang di atas. Nah, terus bawahnya, the study result mean ini nanti berisikan sedikit kesimpulannya. Kesimpulan dari manuskrip Bapak Ibu itu untuk apa? Gitu. Silahkan nanti bisa dituliskan di titik-titiknya yang selanjutnya ini. Terus turun lagi ke bawah. Nah, sebenarnya di sini sudah ada nih Bapak Ibu pernyataan bahwa tidak ada selisih antar autor. We have no conflict of interest to disclose. Nah, itu sudah sebenarnya sudah menyatakan, okay. Cuma nanti kalau semisal dalam jurnal tersebut meminta file terpisah tentang conflict of interest, boleh Bapak Ibu nanti kopikan ini. We have no conflict of interest to disclose. Nah, udah kayak gitu aja di file baru gitu. Terus nanti tinggal di save, ditulisin conflict of interest gitu. Terus selanjutnya Bapak Ibu, email corresponding. Nah, email di sini usahakan sama. Maksudnya sama, sama di bagian manuskripnya, sama di bagian ini cover letternya, dan juga sama saat Bapak Ibu mau mensubmit. Gunakan email yang sama. Pastikan email tersebut aktif. Bapak Ibu nggak ada kendala untuk masuk membuka gitu. Soalnya terkadang kan kita kalau pakai email dari kampus kita harus lewat SSOK kayak gitu kan Bapak Ibu. Nah, silakan nanti dipastikan email email Bapak Ibu yang tercantum yang digunakan untuk submit itu tidak terkendala apapun. Masih aktif intinya kayak gitu. Turun lagi ke bawah, nama corresponding author. Nah, di sini hanya nama terang Bapak Ibu. Untuk cover letter ini tidak menggunakan tanda tangan, nggih Bapak Ibu. Jadi di sini hanya nama terang saja, namanya Bapak Ibu. Gitu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk cover letter. Aman, Bapak Ibu? Aman, Mbak. Aman. Oke, aman. Mbak, Kalau Mbak nggih, Anita, iya Ibu. mohon maaf. Nggih. Untuk
contoh cover letter yang sudah diisi itu apakah ada nantinya, Mbak? Oh, untuk contoh ini nggih, Ibu? Ya kan ini kan kosongan ya istilahnya. Nanti yang kuning-kuning ganti nama kita Nggih, gitu kan ya. nggih, nggih. Lah yang sudah terisi apakah ada contohnya, Oke, Mbak Anissa? nanti mungkin juga akan kami kirimkan ya Ibu untuk contoh yang sudah terisi. Coba nanti akan saya isikan terlebih dahulu. Nggih, nggih. Terima kasih Mbak Anifa. Sama-sama Ibu. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan untuk cover letter? Oke, kalau nggak ada pertanyaan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ada yang namanya title page. Nah, title page ini Bapak Ibu gunakan kalau semisal di dalam jurnal Bapak Ibu itu mengharuskan submit anonymous manuskrip. Jadi kalau anonymous manuskrip itu, dia tidak ada keterangan autor dan juga afiliasi. Jadi hanya isinya, urutannya itu adalah judul, abstrak, body of paper, referensi. Kayak gitu. Itu adalah manuskrip anonimus. Nah, kalau Bapak Ibu mengirimkan hal tersebut, manuskrip yang seperti itu, silahkan juga mengirimkan title page. Title page ini adalah isinya berisi tentang memberitahukan autornya itu siapa aja, afiliasinya mana aja, gitu, nggih. Terus corresponding autornya itu siapa, terus berisi word count-nya gitu nggih. Jadi di dalam manuskrip Bapak Ibu itu berapa jumlah kata keseluruhannya. Terus dalam manuskrip Bapak Ibu itu gambarnya berapa, tabelnya berapa, diagramnya berapa. Nah, itu nanti kita cantumkan di sini. Kalau ada yang nggak ada gitu guys, misal saya nggak ada tabelnya Mbak, silahkan diisikan nol atau di strip kayak gitu. Terus Bapak Ibu untuk word count, nah pasti Bapak Ibu sudah tidak asing dengan word count ini nggih. Yang muncul di bawah sebelah kiri. Namun kadang kan dia suka menjengkelkan nggih Bapak Ibu, kadang muncul, kadang enggak gitu nggih. Kalau Bapak Ibu ingin tahu mungkin nanti bisa masuk ke review. Jadi kalau misal nih udah dibuka nih papernya, ternyata di sebelah kiri bawah ini word count-nya nggak muncul. Silahkan Bapak Ibu masuk ke review bagian word count ini, sebelah kiri ini. Tinggal diklik. Nah, nanti sudah ada word-nya berapa. Bisa Bapak Ibu lihat di bagian review gitu nggih. Silahkan nanti dicantumkan. Dan Bapak Ibu perlu diperhatikan untuk word count, silahkan dilihat dari ketentuan jurnalnya. Ada minimalnya enggak, ada maksimalnya enggak. Atau biasanya ada juga jurnal yang menyatakan jumlah keseluruhan word count itu harus 4.000, mengharuskan 4.000. Nah, itu silahkan nanti ditaati nggih Bapak Ibu di author guideline-nya. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih gitu. Kalau semisal menuliskan di author guideline-nya itu pakai range gitu nggih, semisal 3.000 sampai 5.000. Nah, itu lebih enak, jangan kurang dari 3.000, jangan lebih dari 5.000. Gitu. Tapi juga ada di dalam author guideline itu mencantumkan word count keseluruhan tapi hanya di bagian body of paper-nya. Jadi jumlah total itu tidak mencangkup referensi. Nah, itu juga ada jurnal-jurnal yang seperti itu. Silahkan nanti ditaati di author guideline-nya. Mintanya seperti apa? Misal, ada ketentuan khusus untuk introduction, ada ketentuan khusus untuk eh, eh, metode, terus penulisan result, terus conclusion-nya, discussion-nya, silahkan nanti ditaati. Gitu, nggih. Lalu yang selanjutnya jangan sampai ada yang terlupa, nggih Bapak Ibu. Kalau semisal urutannya, nah jurnal itu beda-beda urutannya. Di bagian body of paper, nah saya mungkin coba bukakan. Di bagian body of paper, urutan jurnal itu juga berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang langsung dari abstract introduction, habis itu turun ke bawah material and method, ada juga nanti yang nyelipin kayak literatur review. Nah, itu nanti juga untuk urutan-urutan itu bisa Bapak Ibu lihat di author guideline. Jurnal itu mintanya seperti apa? Metode apakah ditulis material and method atau hanya metode? Terus result and discussion, apakah terpisah, apakah digabung menjadi satu? Nah, itu nanti silahkan untuk tata cara penulisannya, penulisan yang benar. Nah, itu di bagian author guideline silahkan ditaati gitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, Bapak Ibu.
Saya mungkin akan mencontohkan nih Bapak Ibu, jurnal yang sebentar saya sedikit lupa nih. Jurnal yang cara submitnya ini termasuk jurnal yang bisa dibilang mudah Bapak Ibu, karena kalau temp jurnal ini dia hanya satu langkah gitu. Mungkin di sini saya akan sedikit mendemonstrasikan dan saya mungkin akan sedikit memberitahu bagian author guideline mana yang harus Bapak Ibu benar-benar perhatikan gitu nggih. Oke, kita masuk ke homepage-nya. Jangan lupa kalau masuk ke homepage lewat Simago nggih Bapak Ibu. Jangan pernah di search di Google. Information, homepage. Oke. Nah, untuk tampilan temp jurnal seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini tampilan ini berbeda-beda nggih pastinya. Untuk tempat submitnya pun juga berbeda-beda. Kalau di sini kita turun ke bawah. Oke, nggak ada. Submit an artikel. Nah, ada gimana Ibu? Tem ini di berapa ya? Tem ini kuartil 1 sepertinya Ibu. Oh, bukan. Education-nya dia di 51. Ki berapa ya Bapak Ibu? 51. 3. 2. Oke, ini ada di dalam kuartil 2. Tem jurnal. Subjek areanya adalah social education, information system management, accounting, business management, strategy management. Ini kalau jurnal-jurnal bisnis biasanya kita manajemen bisnis kayak gitu. Bisa Bapak Ibu masuk ke sini. Tem jurnal. Ini kalau APC-nya lumayan 3.000 atau 2.000 gitu Bapak Ibu. Saya sedikit lupa. Nah, untuk submit di temp jurnal, kalau biasanya kan kita harus membuat akun gitu nih Bapak Ibu. Nah, kalau di temp jurnal ini berbeda. Tinggal kita masukkan first name, last name, email address, lalu komen di sini adalah berisikan tentang harapan harapan Bapak Ibu agar mungkin semoga manuskrip saya diterima di jurnal ini karena adanya kesamaan scoop kayak gitu. Tinggal di submit. Saat submit, nah kita choose file. Kalau di sini choose filenya ini hanya bisa 1 kali Bapak Ibu. Jadi kalau di temp jurnal ini dia hanya menggunakan main manuskrip. Jadi keseluruhan manuskrip yang berisikan lengkap semuanya. Dari judul, autor-autor, afiliasinya terutama, terus habis itu abstrak sampai ke reference gitu. Tinggal choose file, upload, udah tersubmit. Itu kalau di temp jurnal. Ada juga satu jurnal yang kita harus buat akun dulu. Sebentar, saya sedikit lupa ini Bapak Ibu. Dari Emerald kalau tidak salah. Oke, kita ambil salah satu. Ini ada di kuartil 1. Ini hanya untuk contoh ya Bapak Ibu. Ada yang enak submitnya. Ada juga yang submit itu nanti di bagian ini submit artikel. Nanti mungkin akan ada tulisan submit lewat silahkan submit dengan mengirimkan email mengirimkan manuskrip ke email ini. Itu juga ada yang kayak gitu. Itu submit paling enak Bapak Ibu. Kalau semisal hanya untuk mengirimkan email, silahkan nanti Bapak Ibu mengirimkan main artikelnya, main artikel keseluruhan, cover letter. Itu sudah cukup. Oke, kita masuk ke homepage. Kita tunggu dulu. Nah, di sini. Submit to this journal. Oke, di sini, oke, Emerald Publishing. Bapak Ibu harus create account dulu. Pastikan Bapak Ibu menggunakan email yang sama dan email yang aktif.
gitu nggih. Silahkan nanti di create account, klik aja create account. Ini mungkin kita anggap kita belum punya gitu nggih. Nah, Orchid ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya Orchid, ini lebih gampang. Kenapa seperti itu? Kita bisa langsung menghubungkan create and Orchid. Jadi kita bisa langsung login atau masuk menggunakan Orchid-nya Bapak Ibu. Kan di Orchid itu kan ada data-datanya Bapak Ibu nggih. Jadi ada namanya, emailnya, last name, first name-nya gitu nggih. Kalau semisal Bapak Ibu masih ingat dan bisa untuk menghubungkan Orchid-nya, silahkan Bapak Ibu pakai Orchid untuk mendaftar. Wah, ternyata saya lupa Bapak Ibu Orchid saya. Kita tuliskan saja. Kalau misal lupa kayak saya, Bapak Ibu, dengan akun Orchid-nya, silahkan nanti registrasinya dituliskan ini. Tapi Bapak Ibu hanya isi bagian ini aja, yang ada tulisan request-request ini. Ada ungu-ungunya ini aja yang diisi. Misal, di sini. Last name-nya Fajri gitu nggih. Terus di sini primary email address. Nah, ini untuk yang kedua, ini tidak bisa di copy paste nggih Bapak Ibu, silahkan dituliskan lagi. .com. Lalu turun lagi ke bawah, tinggal kita next atau kita coba pakai akun yang lain. Hasungku. Kita next. Nah, ini udah create ini Bapak Ibu. Kita oke. Open research. Ah, dia harus meminta dari Orchid-nya. Kita lihat dulu. Kalau Bapak Ibu belum punya Orchid gitu nggih, silahkan register. Kalau ini kan jurnal dari Emerald ini kan mengharuskan nggih, mengharuskan Bapak Ibu untuk juga mencantumkan Orchid. Jadi Bapak Ibu mau nggak mau harus membuat. Kalau semisal belum punya, silahkan register now. Kita daftarkan Fajri. Ini primary emailnya @gmail.com. sungguh6@gmail.com. Nah, di sini kita sudah menuliskan primary emailnya. Untuk additional email nggak usah diisi ya Bapak Ibu. Next step aja. Next step. Nah, kita buat passwordnya. Berisikan huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga karakter. Oke, next step. Jika sudah, kalau semisal nih, ini di bagian organization, ini kan harus keluar ya Bapak Ibu. Nah, harus ada pilihannya di sini, dan nanti kita harus memilih pilihan yang ada di sini. Kalau ternyata universitas Bapak Ibu belum ada, belum tercantum, semisal universitas, ini- nah, teknik negeri. Nah, semisal ini Bapak Ibu, Tasikmalaya belum ada nih. Belum ada di pilihannya ini, belum ada di pilihan bawahnya. Bapak Ibu hapus, nggak usah diisi, langsung di bagian skip this step. Jadi ini kalau misal Bapak Ibu sudah klik universitasnya Bapak Ibu, politekniknya Bapak Ibu, afiliasinya Bapak Ibu, dan nggak muncul di bawahnya, nggak usah dilanjutin, tapi di skip aja, jangan di next, tapi skip. Nanti kita bisa tambahkan kalau semisal kita sudah terbuat orchidnya. Terus
Masuk lagi selanjutnya. Nah, di sini kita pilih everyone. Next step. Silahkan untuk centang-centang ini Bapak Ibu, silahkan dicentang dari term of use ini saja. I'm not robot tentunya. Nah, ini juga harus ditaati nih Bapak Ibu, traffic light. Oke. Complete registration. Kita tunggu dulu. Oke, nah di sini Bapak Ibu tinggal klik bagian authorize access. Oke, sudah nih. Terus kita tinggal next. Nah, di sini juga kita harus mengisikan lagi primary address-nya, institusinya. Oh, dia tidak bisa. Yogyakarta, Indonesia. City. Universitas. Juga ini juga silahkan dipilih nggih. Gajah Mada. Yogyakarta. Nah, ini sudah langsung terisi. Kalau secondary address ini sebenarnya ya Bapak Ibu, ini opsional. Kalau Bapak Ibu mau mencantumkan gitu nggih, ini kan sifatnya kita membuat akun nggih. Jadi kalau Bapak Ibu mau ada 2 address, jadi yang satu afiliasi mengajar, yang satu afiliasi tempat untuk study gitu nggih, itu boleh. Cuman ini opsional aja karena yang inti itu cuman yang primary ini. Tinggal di next aja. Oke, terus kita buat passwordnya. Jangan lupa bawahnya juga. Oke, di sini kita cari yang hanya bertanda ungu, oke Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat account, silahkan dicari yang ada ungu-ungunya atau bintang merahnya saja yang diisi. Ini tadi jurnal tentang manajemen. Kita bisa cari juga di sini, Bapak Ibu. Manajemen. Oke, nggak ada. Kita bisa. Hospitality. Hospitality boleh. Nah, ini nanti juga menyesuaikan dari apa skupnya Bapak Ibu, nggih. Misal hospitality, hospitality, oke, hospitality management, semisal nggih, tinggal di-add kan. Karena di sini yang terbintang merah atau request itu hanya 2, kita pilih 2 saja. Terus turun lagi ke bawah. Nah, ini ada persetujuan yang harus kita centang. I agree to prosesnya oke. Oh, nggak usah. Ini maksudnya Bapak Ibu, kalau misal kita bingung, sama seperti saya yang sekarang sedang bingung, bisa Bapak Ibu translate. Klik kanan di blank text kayak gini, yang putih-putih, terus translate to Indonesia. Ini pernyataan apa ini? Saya tidak menyetujui pemrosesan informasi demografi. Saya setuju dengan pemrosesan demografi saya sebagaimana dijelaskan dalam pemberitahuan privacy. Oke, jadi ini nah, ini nanti kalau kita menyetujui, yang harus kita isi adalah mengenai opsinya, gendernya kita apa, kayak gitu, nggih. Terus rasnya Asia, pastinya, nggih. Terus lagi kita dari benua mana, ASEAN, gitu. Nah, baru kita finish. Oke, you has successful. Kita selanjutnya tinggal login. Kita loginkan. Nah, untuk publish di Emerald, maaf bukan publish, untuk submit di Emerald ini Bapak Ibu, memang sedikit agak riweh. Sedikit agak
banyak prosesnya. Kita cari dulu. You can try. Kita klik bagian author, sudah masuk kayak gini, nggih. Tandanya kalau Bapak Ibu sudah login adalah di sini ada nama Bapak Ibu pastinya. Terus kita klik bagian author. Lalu klik begin submission. Lanjutkan untuk mensubmit. Nah, ini step-stepnya Bapak Ibu. Yang pertama, kita pilih tipenya. Bapak Ibu mau menerbitkan apa? Pastinya kalau misal research article, Bapak Ibu bisa klik original article. Oke. Selanjutnya, title-nya. Nah, ini silahkan di copy pastekan untuk title-nya. Bentar, saya mungkin akan mencari salah satu. Oh, enggak. Ini aja. Dari Mendeley. Karena ini hanya demonstrasi untuk submit, nggih, Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu submit, silahkan diisi benar-benar, nggih. Kalau ini kan saya main-main, nggih, Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu sesuaikan. Oke, kita bawa ke sini, kita masukkan title-nya. Nah, ini ada ketentuan nih Bapak Ibu. Maksimal kata untuk judul 20 kata. Nah, ini silakan nanti juga biasanya sudah tertulis di dalam guideline-nya. Diperhatikan lagi ada ketentuan-ketentuan atau tidak yang seperti ini. Masuk ke abstraknya. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk abstrak, untuk jurnal Emerald, ini abstrak ini dipisah-pisah saat kita mau mensubmit. Tujuannya sendiri, desainnya sendiri, temuannya sendiri. Nah, kita bisa ambil dari abstrak kita, tujuannya. Oh, bukan ini. Nah. Kita buka. Tujuan, oke, enggak. Tujuan dari abstrak kita apa? Oke, batasnya adalah 100 kata. Terus yang selanjutnya, desain atau metodologinya. Kita juga bisa ambil dari abstrak kita. Typical farmer and distributed approach. Jasa menggunakan ini. Oke, kita masuk lagi ke desainnya. Lalu temuannya. Temuannya atau hasil dari penelitiannya itu seperti apa. Wah, capacity effect to groups. Oke. Kita copy lagi, masuk ke dalam website, pastekan. Nah, di sini yang terbintang merah hanya tujuan, desain, dan juga temuan. Batasan atau implikasi praktis itu juga nggak ada. Nah, di sini orisinalitas silakan juga diisikan. Orisinalitas ini temu orisinalitas kayak bisa disebut temuan juga atau kalau enggak Bapak Ibu kebaruan apa. Nah, ini kebetulan punya saya belum ada nih. Kita mungkin bisa pastekan bagian yang sepertinya sama gitu aja gitu Bapak Ibu. Nah, oke. Di sini yang wajib Bapak Ibu isi yang pertama tujuan, desain, tempitas. Kita lanjut. Silahkan pilih kategori naskah. Kita pilih lagi. Artikel penelitian. Oke, turun lagi. Ini ringkasan bahasa karena nggak ada merah-merahnya, nggak usah. Kita save and continue. Oke, tunggu dulu. Nah, next-nya. Oke, di sini akan ada file-file apa saja yang harus kita upload. Lihatnya di mana? Lihatnya di sini. Saat Bapak Ibu choose file designation. Ada anonymous, tabel, figure, image, third party, copyright, supplementary file for review, not review. Nah, ini nanti supplementary file ini bisa berisikan kayak cover letternya Bapak Ibu, terus kalau semisal Bapak Ibu penelitian menggunakan makhluk hidup, nanti bisa dikirimkan kode, bukan kode etik, surat penelitiannya, kayak gitu, izin penelitiannya. Nah, karena di sini dipilihnya, di sini disebutkannya anonimus, silakan nanti Bapak Ibu bisa ubah dulu. Dari manuskrip Bapak Ibu di bagian author dan juga afiliasi dibuang dulu.
kita jadikan dia sebagai anonymous karena di sini persyaratannya adalah anonymous artikel. Kita klik, kita select file. Oke. Oke. Sudah terkirimkan. Yang kedua, tabel atau figure. Silahkan dipilih salah satu. Ini saya ngarang ya Bapak Ibu. Oke, terus yang ketiga bisa supplementary file for review. Jadi supplementary yang boleh direview sama reviewer kayak gitu nggih. Jadi berisikan mungkin data-datanya Bapak Ibu atau perizinan-perizinannya Bapak Ibu. Tinggal upload. Oke, tunggu dulu. Prosesnya ini juga sedikit agak lama. Oke, ini sudah semua. Oke, uploadnya sudah. Terus kita coba save and continue. Oke, selanjutnya masuk ke keyword. Silahkan ditambahkan keywordnya satu per satu, nggih, Bapak Ibu. Manajemen. Klik, add-kan. Terus hospitality. Klik, add-kan. Terus health and safety. Nah, silahkan dipilih dan di-add-kan. Ini nanti silahkan Bapak Ibu tuliskan keyword yang sudah Bapak Ibu background dari judul itu, nggih. Turun lagi ke bawah. Tinggal save and continue. Oke, selanjutnya. Oke, kita tunggu dulu belum. Nah, ini autornya Bapak Ibu. Untuk autor, jangan sampai sendirian, nggih. Silahkan untuk autor kalau bisa minimal 2 orang. Jadi untuk manuskrip biasanya yang kita submitkan ke Scopus, Bapak Ibu, untuk autor di minimal 2 orang. Maksimalnya, nah ini nanti tergantung jurnalnya. Kalau jurnalnya menyatakan maksimal 4 autor, nah itu Bapak Ibu silakan berarti 4 autor aja. Tapi kalau di guideline-nya tidak ada ketentuan maksimal dari autor, Bapak Ibu boleh tuliskan sebanyak-banyaknya. Tapi juga harus dipertimbangkan saat besok penilaian, nggih. Karena kan untuk autor-autor ini kan juga akan ada nilai yang didapat. Kalau semakin banyak autor, semakin kecil nilai yang Bapak Ibu dapatkan. Jadi dari kami mungkin menyarankan 2 sampai 6 autor saja. Biar nanti kalau semisal mau Bapak Ibu nilaikan itu yang didapat autor 2 sampai 6 itu nggak dikit banget kayak gitu. Nah, di sini nanti kalau semisal Bapak Ibu lebih dari satu, ini kan terdaftarnya baru satu nih Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu klik di bagian author email example. Kita search kan. Kita search. Nah, kalau nggak ada, nah ini kan nggak ada nih, no co-author found. Silahkan Bapak Ibu create a new co-author. Ini nanti Bapak Ibu isi semuanya sampai selesai. Gitu nggih. Kalau ada 5 nggih, sampai 5 artikel selesai. Atas namanya oke, institusinya. Oke. Kita isi yang ada merah-merahnya aja. Terus diklik add create author. Oke, sudah ada 2 author. Yes. Nah, ini ada hal yang harus kita centang nih Bapak Ibu. Apakah sudah semua? Yes, all author sudah saya cantumkan. Tinggal kita next. Oke, di sini ada write cover letter. Oke, cover letter di sini silahkan nanti Bapak Ibu bisa copy paste terus dimasukkan ke sini. Copy terus dimasukkan di sini. Paste. Oke. Turun lagi. Apakah ada pembiayaan atau tidak untuk submission ini? Enggak ada. Silahkan diklik. Enggak ada. Number of figures. Ada berapa gambar? Terus tabelnya ada berapa?
word count-nya. Oke. Terus habis itu di sini pernyataan, apakah manuskrip ini pernah disubmit di jurnal lain atau tidak? Bentar, apakah saya benar? Nah, ini, apakah manuskrip ini sudah pernah diserahkan? Jawab tidak. Kalau semisal sudah, silahkan dikirimkan ID naskahnya. Untuk ID naskah biasanya itu saat Bapak Ibu nge-preview, gitu nggih, nge-preview nanti di akhir itu akan ada tulisan di paling atas tentang ID naskahnya. Terus kita harus klik bagian term and condition-nya nih Bapak Ibu, konfirmasinya. Telah diserahkan hanya di jurnal yang diterbitkan, penelitian memenuhi pedoman, terus teks lengkap. Nah, di sini ada lagi. Apakah Anda mengetahui adanya potensi konflik kepentingan antar penulis? Nah, bilang tidak. Turun lagi, apakah penelitian yang Anda muat ini benar? Ini kalau misal Bapak Ibu menggunakan makhluk hidup, nanti harus ada surat pengantarnya. Gitu, nggih. Apa nggih namanya? Saya lupa nggih Bapak Ini Ibu. bukan Pokoknya surat nanti bukan dari ethical clearance ya, Mbak? artikel clearance kayaknya Ibu. Ya, karena dia pakai manusia kan. Iya, Kalau iya, betul, penelitian betul. manusia. Nggih, kalau semisal Bapak Ibu menggunakan penelitian makhluk hidup, harus mencantumkan artikel clearance. Gitu. Kalau enggak, ya pun. Jadi kalau terkadang juga, walaupun kita eh, menggunakan manusia untuk wawancara, kayak gitu, nggih, kayak metode yang kita gunakan wawancara, terkadang harus mencantumkan izin penelitian. Waktu itu saya mensubmitkan di jurnal apa nggih, kayaknya Emerald ini juga. Jadi dalam balasan dari editor itu mengatakan bahwa karena kamu menggunakan metode penelitian wawancara dan observasi, apakah ada surat izin untuk wawancara? Nah, itu nanti akan disampaikan atau semisal ada revisi dari jurnal tersebut. Kalau ternyata Bapak Ibu tidak diharuskan atau setelah Bapak Ibu submit terus ada revisi tidak menyatakan hal-hal seperti itu, berarti aman, nggak usah disertakan gitu. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan manusia, makhluk hidup, mohon maaf, itu harus adanya ethical clearance, itu harus gitu. Kita next, pastikan naskah tersebut dibuat oleh penulis, ya, kita centang. Terus kita ke bawah lagi, bersih tentang perusahaan, individu, organisasi yang dapat diidentifikasi. Pernah bekerja di perusahaan tersebut atau tidak. Nah, kalau misal Bapak Ibu tidak mau mengekspos gitu nggih, bilang aja tidak gitu nggih. Terus di sini akses terbuka, tunjukkan di sini niat Anda menerbitkan akses terbuka. Di sini biasanya ada pilihannya Bapak Ibu. Kalau di Emerald, memang kita bisa pilih mau open access atau close access. Kalau open access dengan APC yang ditentukan, mohon maaf, ditentukan oleh jurnal, misal 3.000, 2.000 gitu nggih. Kalau close access dengan 0 rupiah biasanya, tidak membayar. Tapi Bapak Ibu nggih, kalau keperluannya untuk guru besar, kami lebih menyarankan Bapak Ibu open access. Kenapa seperti itu? Agar saat penilaian, itu dikti bisa langsung mencari artikelnya Bapak Ibu. Bisa langsung ketemu, oh ini loh artikelnya, sudah benar-benar ada di Scopus gitu. Soalnya kalau kita menggunakan jurnal yang close access, kemungkinan yang bisa orang lain mengakses itu mungkin 2 tahun yang akan datang, mungkin 3 tahun yang akan datang. Kita nggak pernah tahu peraturan dari jurnal tersebut kreditnya seperti apa. Kalau semisal ternyata orang lain bisa mendownload lewat Skyhub gitu nggih, itu insya Allah aman. Tapi kalau semisal nggak bisa karena ada aturan yang harus dibayarkan, nah itu kan susah nggih. Jadi silahkan kalau Bapak Ibu nanti mau menggunakan manuskrip ini untuk syarat-syarat tertentu yang mengharuskan bisa kita akses langsung, cari jurnalnya langsung bisa kita download, silahkan pakai yang open access. Diklik. Terus silahkan pilih masalah yang Anda ajukan. Silahkan pilih edisi reguler. Jangan pilih yang special issues, nggih, Bapak Ibu. Walaupun memang terkadang special issues itu lebih cepat, karena memang mereka butuhnya issues tersebut gitu, nggih. Tapi kadang juga untuk penilaian, special issues itu juga tidak bisa masuk untuk penilaian. Kurang tahu juga saya kenapa seperti itu. Tapi kalau untuk memang fungsinya untuk Bapak Ibu nilaikan, silahkan pilih yang reguler saja.
Gitu. Nah, ini adalah previewnya Bapak Ibu. Silahkan nanti pilih salah satu, mau yang PDF proof atau HTML. Biasanya saya klik di PDF proof. Nah, nanti akan ada review bentuk PDF berisikan dari ketentuan awal tadi, dari awal sampai akhir. Oke, ini bisa Bapak Ibu download. Nah, bentuknya seperti ini. Setelah itu, tinggal di submit. Nah, ini tinggal diklik submit. Nanti sudah akan ada tulisan congratulations for your submit manuscript kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Apakah ada yang mau submit? Mohon izin bertanya Mbak Anifah. Boleh Ibu. Saya pernah mencoba untuk submit Oke. gitu. Tapi dengan tipe yang pertama tadi Mbak Anifah. Gimana? Tanpa register ya, tanpa register. Mm-mm. Nah, seperti itu. Tapi tidak ada balasan sama sekali. Apakah saya itu ditolak atau gimana? Nah, itu nggak ada balasan sama sekali. Oke. Gimana? Kalau Apa mungkin saya ada kekeliruan ya? gini. Ada memang jurnal itu yang sombong Bapak Ibu. Aduh, bukan gitu. Maksud saya adalah dia memang lama prosesnya dan nggak mau balas itu ada. Jadi kalau semisal nih Bapak Ibu sudah mensubmit gitu nggih, silahkan batas tunggu Bapak Ibu terapkan di diri Bapak Ibu sendiri nggih. Batas tunggunya itu maksimal di 1 bulan. Kalau 1 bulan jurnal itu nggak ada balasan, nggak ada obrolan ini mau lanjut atau enggak, ini masuk revisi atau ini sudah terreject, silahkan ditanyakan. Maksudnya tanya di sini adalah Bapak Ibu boleh kok meng-email jurnal tersebut menanyakan, saya atas nama ini dengan artikel berjudul ini sudah submit pada tanggal bulan ini tahun ini, apakah sudah masuk ke tahapan proses review atau belum? Bisa ditanyakan kayak gitu. Kalau setelah Bapak Ibu menanyakan kok ternyata juga nggak ada balasan, kita tunggu 1 minggu. Jadi prosesnya adalah 1 bulan Bapak Ibu setelah submit terus 1 bulan nggak ada proses kita tanya. Setelah tanya kita tunggu 1 minggu nggak ada jawaban juga. Bapak Ibu bisa withdraw, ambil jurnalnya. Caranya Bapak Ibu bisa mengirimkan email. Mohon maaf, artikel berjudul ini dengan autor ini saya tarik dari jurnal ini karena tidak ada mungkin tidak ada balasan dari jurnal kayak gitu. Udah, itu surat yang menyatakan kalau Bapak Ibu mau withdraw artikel Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu kirim surat withdraw itu, email tentang withdraw artikel, nggak usah ditunggu dibales. Udah, Bapak Ibu tinggal cari jurnal lain, kita submit ulang. Gitu. Tapi ada juga yang semisal setelah Bapak Ibu withdraw, Bapak Ibu bisa cross check lagi dengan cara artikelnya Bapak Ibu itu turnitinkan ulang. Takutnya dia sudah masuk ke repositori jurnal sebelumnya. Kalau misal menemukan hal seperti itu, Bapak Ibu bisa parafrase sedikit bagian-bagian yang sudah terrepositori oleh jurnal. Gitu. Gitu Ibu. Jadi kalau misal dalam 1 bulan itu kita nunggu nggak ada balasan, kita tanya. Setelah kita tanya nggak ada balasan lagi, withdraw. Kita bisa cari lagi jurnal tujuan yang lainnya. Untuk Oke. withdraw itu ada contoh suratnya atau Mbak? Kalau contoh surat kami belum ada, Ibu. Mungkin Ibu bisa minta tolong AI. Oh, Nggih. oh Tuliskan gitu, saja. oke. Nggih, tuliskan saja di ChatGPT. Tolong buatkan surat Hmm, withdraw ke jurnal ini, gitu. Oke. Ya Mbak Anifah, terima kasih. Sama-sama, Ibu. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Ahmad. Boleh nggak kita submit sekaligus di beberapa tempat? Jangan ya, Pak ya. Nggak boleh. Harus satu dulu, tunggu dulu prosesnya. Kalau semisal nggak dibales, nggak dijawab, withdraw, submit ke tempat lain. Jangan langsung beberapa tempat. Kalau Bapak Ibu punya banyak artikel boleh, tapi kalau satu artikel Bapak Ibu submit ke beberapa tempat, jangan. Itu menyalahi kode etik, gitu nggih, menyalahi kode etik penulisan dan juga nanti takutnya kalau semua diterima kita yang bingung bayar APC-nya kayak gitu. Dampaknya apa, Mbak? Oke, Ibu Astri, dampaknya yang pertama, takutnya nama kita di blacklist karena sudah istilahnya
terlalu gegabah untuk mengirimkan satu artikel ini ke banyak jurnal. Takutnya seperti itu. Dampak paling menakutkannya adalah terblacklist gitu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu mengenai submit ini? Apakah Bapak Ibu aman? Oke? Oke. Kalau semisal tidak ada pertanyaan, jangan lupa alurnya nggih Bapak Ibu. Alurnya adalah Bapak Ibu selesaikan dulu. Review mungkin akan sama ya Mbak. Reviewer mungkin akan sama. Maksudnya reviewer akan sama, bagaimana Ibu Asri? Mohon maaf. Jadi Mbak, kalau misalnya kita submit di 2 tempat artikel jurnal yang berbeda, Hmm. mungkin yang review punya kita itu orang yang sama mungkin Mbak ya? Kalau kemungkinan hal seperti itu sedikit kemungkinan. Cuman kita nggak tahu nggih Bapak Ibu di luar di sana itu mereka bermainnya seperti apa. Takutnya nanti kalau loh ini kok udah masuk di jurnal ini kok masuk lagi ke sini ada sistem yang bisa mendeteksi seperti itu. Gitu. Oke Mbak. Nggih. Apalagi kalau misal kita di publisher yang sama. Nah, itu sangat riskan. Kalau Elsevier itu kan banyak jurnalnya, nggih. Satu rumah itu banyak kamar. Nah, nanti takutnya dari manajemen rumah itu dia bilang, loh ini tamu ini udah masuk ke kamar 1, kok masuk lagi ke kamar 2, kok masuk lagi ke kamar 3. Nah, nanti kita bisa takutnya terblacklist karena hal-hal seperti itu. Gitu, Bapak Ibu. Lalu yang tadi saya ingatkan adalah urutannya. Bapak Ibu selesaikan dulu manuskripnya. Bapak Ibu bahasa Inggriskan. Lalu setelah selesai di bahasa Inggriskan, silahkan di Grammarly dulu. Setelah di Grammarly, nanti Bapak Ibu lihat di jurnal tujuannya, apakah ada template atau tidak, gitu nggih. Baru nanti disesuaikan. Setelah disesuaikan template, jangan lupa diturnitin. Karena jurnal-jurnal juga ada yang menentukan maksimal turnitin. Kalau di kami, patokannya Bapak Ibu, di kuartil 1-2 maksimal 10%. Terus di kuartil 3 dan 4 itu maksimalnya di 15% untuk turnitinnya gitu. Jadi setelah turnitin baru silahkan nanti Bapak Ibu submit gitu. Oke. Bisa di-spill Mbak pengalaman dari beberapa member di mana tempat yang publish cepat, responnya cepat. Waduh. Intinya cepat. Oke, kalau untuk cepat dan tidaknya itu tergantung dari jurnalnya nggih Bapak. Kita nggak bisa mematok ini cepet nih, ini lama nih gitu. Tidak bisa menyarankan karena yang pertama mungkin skupnya juga ada perbedaan juga nggih antara skup yang kita sarankan dan skupnya Bapak Ibu gitu. Lalu yang kedua adalah dari terbitan per tahunnya. Terkadang itu terbitan per tahun itu Bapak Ibu tahun kemarin dia menerbitkan 4 issues atau 4 volume, jadi 4 kali terbit dalam setahun. Bisa jadi tahun sekarang itu cuma 3 volume atau memang sama-sama 4 volume. Jadi kita untuk terbitan per tahun kita bisa lihat 5 tahun sebelumnya dulu. Kalau ternyata, maaf sebentar, oke. Kalau ternyata Bapak Ibu di 5 tahun sebelumnya itu terbitannya itu relatif 4 tahun dalam 1 tahun itu 4 kali, berarti memang dia seperti itu. Jadi memang dia siklusnya adalah 4 kali terbit. Kalau ternyata dari 5 tahun sebelumnya itu kadang 4, kadang 3, nah itu juga perlu kita pertimbangkan gitu, nggih. Kita melihat dari kecepatannya juga dari situ. Lalu yang kedua dari archive-nya. Biasanya jurnal-jurnal dari Elsevier itu mencantumkan di salah satu archive terbitannya itu mencantumkan history date-nya. Jadi dia accept tanggal berapa, terus dia masuk eh, dia submit tanggal berapa, dia review tanggal berapa, selesai review accepted tanggal berapa, terus publish tanggal berapa. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa lihat di bagian archive, tapi nggak semua jurnal mencantumkan history date. Jadi kalau kita cari jurnal yang cepat, kalau cepatnya itu 2 bulan nggak ada. Mungkin jurnal itu di minimalnya itu paling cepat itu 6 bulan, Bapak Ibu.
proses dari awal submit sampai ke accepted gitu di 4 sampai 6 bulan. Itu yang berbayar, nggih, Bapak Ahmad. Sebenarnya untuk yang berbayar atau tidak itu prosesnya sama. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke semisal kayak Emerald tadi, itu tadi ada option open access dengan bayar APC, close access dengan nggak bayar, itu prosesnya sama. Jadi kalau kalau Bapak Ibu masuk ke urutan nomor 3, tapi pilih close access, Bapak Ibu tetap di urutan nomor 3 walaupun itu close access. Gitu. Jadi nggak dibeda-bedain. Untuk urutannya tetap sama aja. Gitu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Urutan yang benar, Yang bertanya ya. ya, Oke, Ibu urutan Astrid. yang open access dengan close access ya, Mbak? Maksudnya. Nggih, nggih, nggih. Iya, betul, betul. Maksudnya urutannya gini, Kak. Semisal nih, jurnal itu sudah membuka ada 10, sudah ada 10 urutan. Nah, 10 urutan ini walaupun semisal nomor 1 dia pilih open access, nomor 2 pilih open access, nomor 3 close access, 4 open access gitu nggih. Bukan semata-mata karena open access dia bayar terus didahuluin, itu enggak. Jadi walaupun Bapak Ibu close access tapi urutannya di nomor 3, tetap nanti akan di nomor 3, nggak akan diundur, nggak akan dipindah ke belakang gitu. Jadi tetap sesuai seperti itu Ibu Astri. Oke, Mbak, makasih. Nggih, Ibu. Tadi dari Ibu Bian gimana? Ada pertanyaan Ibu Bian? Mau tanya Mbak, Nggih. berarti sebenarnya apakah open access sama close access itu tidak ada bedanya gitu maksudnya Mbak Anifah? Nggih, Gimana Mbak? beda. Oke, perbedaannya itu hanya di saat mengakses dokumennya. Jadi kalau misal open access, kita para pembaca itu gampang. Jadi kalau saat kita menilaikan jurnal kita sudah terbit di Scopus gitu ya, sudah ada tuh artikel kita di Scopus, saat kita menilaikan ke badan untuk penilaian, itu mereka cari di Scopus itu bisa langsung download. Kalau misal kita close access, mereka nggak bisa download, mereka nggak bisa ngelihat jurnal kita itu seperti apa. Gitu, bedanya di situ. Jadi kenapa kok tadi saran kami lebih ke open access kalau Bapak Ibu digunakan untuk guru besar karena itu langsung saat tim penilai bisa mendownload jurnalnya Bapak Ibu, bisa melihat jurnalnya Bapak Ibu di Scopus. Gitu. Bedanya cuma di situ. Gitu Ibu Bian. Kalau proses berarti antara Sama close access ataupun open access ya Mbak? sama Itu aja, kita sama. mungkin apakah bisa berpatokan pada, kan kadang ada tulisannya ya, jurnal ini itu berproses maksimal 180 hari, Nggih, jurnal nggih, ini nggih. berproses Bisa, nggih. maksimal 30 hari, yang seperti itu, atau kita Nggih. itu bisa dijadikan patokan apa enggak kira-kira? Nggih, kalau misal Ibu menemukan itu di dalam homepage-nya, itu bisa kita jadikan patokan. Gitu, Ibu. Oh ya, soalnya itu kan ya ngobrol sama teman-teman. Nggih. Nanti kalau close access jangan-jangan lama gitu ya. Apalagi nggak berbayar gitu ya. Jangan-jangan ini bisa sampai 2 tahun ini baru publish ini. Nah, itu Enggak, yang kami khawatirkan gitu. buatan untuk lama tunggunya sama saja. Hmm. Ada Nggih, nggih. pertanyaan? Oh ya, satu lagi ya Mbak. Nggih, Ibu. Apa kira-kira ya kan tadi misalkan Mbak Yanifah memberikan contoh ya. Nggih. Misalkan kita ada di urutan nomor 10 katakanlah gitu. Nah, itu kita tahu urutan nomor berapa itu kita dari mana? Kita bisa nggak Nah, tanya? oke. Nah, Oke, Ibu. Kalau urutan itu memang kadang itu jurnal tidak mencantumkan, jadi nggak ngomong. Kita ada di urutan berapa itu nggak ngomong. Cuman kadang itu kita bisa lihat dari terbitan per tahunnya, bukan terbitan, jumlah isusnya. Semisal kita menerbitkan, kita mensubmit sekarang di bulan Agustus, ternyata dia ada besok September itu terbitan di volumenya itu ada terbitan di September, publishan di September. Kita bisa lihat di September besok itu apakah kita masuk atau enggak. Jurnal kita itu sudah dibalas atau belum. Tapi memang kalau dari segi jurnalnya tidak akan memberikan ibu nomor urutan segini itu enggak ada. Memang tidak ada pemberitahuan seperti itu. Tapi kita bisa melihat gitu dari proses jurnal yang ada di OJS-nya itu sudah sampai mana.
gitu. Jadi untuk kalau semisal nih Bapak Ibu belum mendapatkan email gitu nggih, bisa langsung di cross check di OJS-nya. Statusnya apa di OJS-nya itu. Jadi kalau semisal kita submit ini tadi, kita sudah ke tahapan submit ya, itu nanti akan ada OJS-nya, jurnalnya Ibu, terus prosesnya udah sampai mana, review kah, reject kah, terus baru proses mau masuk ke reviewer kah. Nah, itu nanti kita bisa lihat di sini itu memang tidak ada, Ibu. Ya, untuk melihat di OJS-nya itu maksudnya Mbak Anifa itu apa? Kita masuk dulu Oke. seperti biasa itu kan kita kan bisa lihat kan ya. Sekarang kita sudah review atau apa? Melihatnya Iya. dari situ. Iya, betul. Kita masuk dulu ke jurnalnya, lalu masukkan tadi, kita kan tadi sudah create account, nggih. Bapak Ibu bisa Ya. login kan? Betul, bisa login kan. Nah, di sini nanti akan ini ada manuskripnya Bapak Ibu. Nah, ini kok tulisannya continue karena kan tadi ini belum saya submit. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah submit di sini akan ada prosesnya. Artikel Bapak Ibu dengan judul ini sudah sampai mana kayak gitu. Gitu, Gitu. Ibu. Ya. Oke. Ya, Mbak. Sama-sama. Ibu Astri ada pertanyaan? Iya, Mbak. Tadi kan aku ngereview kembali ya, Mbak. Kalau mau submit itu masuknya di Simago kan, nggak di Mm-mm. Scopus ID. Bukan. Di Simago Iya, untuk ke di Simago. homepage-nya. Untuk homepage-nya. Nah, kemudian saya udah masuk Betul. nih, kayak misalnya Mm-mm. di Mm-mm. Emerald, kemudian dia kalau Mm-mm. misalnya login in use what itu apa, Mbak? Login. Nah, ini. Yang mana nih, Bu? Atas nggih ada tulisan login gitu nggih? Iya, login di awal, tapi dia di bawahnya ini ada login use web science. Oh, WOS. Itu Nah, jadi kayak WOS itu sama dengan Scopus. Jadi dia juga nah, pengindeks gitu nggih. Ada juga yang Bapak Ibu mungkin sudah punya akun di WOS dengan Emerald gitu ya, itu bisa Bapak Ibu masukin lewat itu. Tapi kalau belum sama sekali, nggak usah eh, kita hiraukan aja tulisan login with WOS itu. Gitu Ibu. Jadi dia kayak dia statusnya itu itu juga sama dengan ID Scopus gitu ya, Mbak? apanya? WOS ini kayak sama dengan Scopus gitu. Ya, betul. WOS itu sama dengan Scopus, sama-sama pengindeks. WOS itu singkatan dari Web of Science, sama dengan Scopus, cuman dia mungkin bukan tingkat kesulitan, nggih, lebih rigid dari Scopus. Gitu. Jadi jurnal-jurnal yang ada di Scopus itu memang kebanyakan sudah terindeks di WOS, tapi yang ada di maaf kebalik, yang ada di WOS itu kebanyakan sudah terindeks Scopus, semuanya terindeks di WOS. Gitu. Sama-sama pengindeks sebenarnya Bapak Ibu. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Izin Kak, Oke. boleh. Boleh, Ibu Kak, Rika, bagaimana? tadi kan itu di awal itu ada cover letter ya. Nah, cover letter Betul. itu dikirimkan ke email. Terus naskah itu nanti dimasukkan melalui OJS. Betul begitu Kak? Gini, cover letter itu nanti kita submitnya juga di OJS. Jadi gini, maksudnya email adalah, jadi submit itu ada dua tipe, lewat email dan juga OJS. Kalau semisal di jurnal tersebut langsung dituliskan saat Bapak Ibu mengklik submit artikel gitu enggak atau ini submit to this journal, saat Bapak Ibu klik ternyata di sana tulisannya silahkan kirim manuskrip Bapak Ibu ke email berikut. Nah, itu berarti kan kita submit lewat email. Tapi kalau Bapak Ibu klik submit jurnal atau submit in this journal keluarnya seperti ini, berarti Bapak Ibu harus meng-create account atau membuat akun. Kita submit lewat OJS. Cuman kayak gitu. Seperti itu Ibu Rika. Jadi ada perbedaan submit. Tapi memang kalau untuk email itu sudah jarang ya Bapak Ibu. Karena kalau email kan kita eh, sukar untuk melihat prosesnya udah sampai mana. Jadi kebanyakan jurnal-jurnal besar pun sekarang pakainya OJS ini untuk submit. Online Journal Submission.
Seperti itu Ibu Rika. Oh ya. Satu lagi Kak ya. Eh, itu kan ada beberapa OJS yang free atau menerima diskon untuk publish berbayar tapi menerima diskon untuk negara-negara yang berkembang. Maju. Oh, Nah, nggih, itu berkembang ya. itu biasa ada format untuk pengajuan diskon. Ada Kak Hanifah mungkin ada contoh untuk surat Oh, seperti itu pengajuan pengajuan untuk diskonnya atau seperti apa? oke, Kak. Untuk format pengajuan diskon memang kami belum ada, nggih Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Nah, nanti mungkin bisa kita minta bantuan AI pastinya, nggih. Tolong bikinkan surat pengajuan diskon ke jurnal tersebut, ke jurnal bla bla bla, gitu, nggih. Untuk kepentingan submission bisa dituliskan kayak gitu. Karena untuk format terkadang kalau mungkin bisa dilihat nanti kalau ada setelah kita baca ketentuan, kita bisa mengajukan diskon, itu bisa dibaca di bawahnya ada formatnya atau enggak. Kalau enggak ada, bisa minta tolong bantuan AI untuk membuatkan formatnya. Gitu. Karena kebetulan memang dari kami belum ada format diskon untuk pengajuan diskon gitu. Karena setahu kami Indonesia ini sudah masuk ke negara maju nggak Ibu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa dilihat dulu untuk format diskon untuk negara-negara yang mendapatkan diskon itu bisa dilihat Indonesia masuk atau enggak gitu. Karena terakhir kami lihat di diskon yang ada di mana nggih saya lupa 25% pun paling sedikit Indonesia itu nggak masuk gitu. Karena Indonesia sudah kategori di negara maju. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan jurnal yang bisa minta diskon, dilihat dulu nggih, list negaranya. Yang mendapatkan diskon itu negara apa saja bisa dilihat dulu. Gitu, Bapak Ibu. Gitu, Ibu Rika. Siap, Kak. Siap. Oke, ada pertanyaan lagi? Terakhir, Mbak. Boleh, Ibu Astri. Mbak, kalau submit artikel, kalau misalnya saya mau ini, dia tadi aku perhatikan nggak minta ID Scopus ya? Iya. Kalau udah punya, enggak, Oke, enggak kalau ya, semisal, enggak, Ibu gimana? enggak minta ya, Mbak, dia. Enggak minta. Karena kan sifatnya gini, kalau kita submit itu kan terbuka untuk umum. Enggak semua punya ID Scopus. Gitu. Jadi mungkin jurnal-jurnal juga biasanya selama ini saya submit pun mereka juga tidak akan meminta ID Scopus. Tapi mintanya ORCID, ID penulis. Gitu. Ada lagi? Bapak Ibu yang lain? Cukup. Oke. Oke, kalau seperti ini, kalau sudah cukup nih Bapak Ibu, mungkin em, saya end stop share dulu. Mungkin apakah boleh ini, nah mungkin Mas Hafid sudah bergabung ini, akan ada sedikit hal yang Mas Hafid sampaikan nih Bapak Ibu. Silakan Mas Hafid. Oke, terima kasih Mbak Nifa. Nah, selamat malam Bapak Ibu. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya yang disampaikan oleh Mbak Hanifah. Nah, nantinya Bapak Ibu akan ada 3 jawaban ketika Bapak Ibu submit. Nah, tentunya Bapak Ibu nanti apa ya, tidak akan mendapatkan jawaban. Nah, ada ketiga jawaban itu adalah di reject. Nah, kalau Bapak Ibu di reject, Bapak Ibu tidak perlu risau, tidak perlu merasa dunia gelap, itu tidak perlu. Silahkan Bapak Ibu cari jurnal tujuan lain, sesuaikan, kemudian submitkan lagi. Nah, jadi silahkan cari jurnal lain. Ibaratnya kalau ditolak ya udah pindah ke lain hati. Oke. Kemudian yang kedua nih Bapak Ibu, jawaban kedua. Diterima langsung disuruh bayar. Bapak Ibu harus curigai. Nah, kenapa dicurigai Mas? Karena diterima tanpa adanya revisi itu berbahaya Bapak Ibu. Takutnya dia adalah predator. Tanpa melihat kualitas, langsung diterima, langsung terbit. Nah, besoknya selang seminggu discontinue. Nah, itu kan sayang juga Bapak Ibu. Nah, kemudian jawaban ketiga nih Bapak Ibu. Revisi.
Nah, kalau revisi artinya diterima, Bapak Ibu. Sudah disiapkan karpet merah, Bapak Ibu tinggal mengikuti revisiannya. Nah, jangan lupa nanti Bapak Ibu cek kapan batas maksimal revisinya. Jangan sampai telat. Kalau nanti telat mengirimkan revisi, biasanya juga di reject, Bapak Ibu. Nah, auto reject. Jadi perlu dicek tanggal revisiannya. Oke. Kemudian nih Bapak Ibu, tidak ada disertasi yang bagus, tidak ada tesis yang bagus. Tesis yang bagus itu yang maju ujian, mendapatkan tanda tangan promotor. Nah, begitu juga dengan artikel. Bapak Ibu jangan cari sempurna, tetapi silahkan Bapak Ibu apa ya, submit saja walaupun belum sempurna. Nanti pasti akan ada revisi dari editor. Nah, jadi Bapak Ibu jangan eh, takut untuk mencoba submit. Di reject itu hal biasa Bapak Ibu. Oke. Kemudian nih Bapak Ibu, nantinya Bapak Ibu tidak akan dilepas, tetapi silakan Bapak Ibu mengerjakan. Nanti kalau ada kesusahan bisa chat di grup ataupun japri saya atau Mbak Hanifah. Nanti akan ada pendampingan selama 3 bulan Bapak Ibu. Nah, modelnya bagaimana Mas pendampingannya? Nah itu, silahkan Bapak Ibu japri. Bisa ke grup WA atau mungkin di japri saya atau Mbak Hanifah. Nantinya kalau tidak ada balasan atau mungkin kami belum balas, silahkan Bapak Ibu chat lagi. Takutnya chat Bapak Ibu tertimpa Bapak Ibu. Oke. Nah, mungkin ini sedikit motivasi saja nih Bapak Ibu. Izin share screen ya Bapak Ibu. Oke. Oke, Mas Hafid. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Loading. Oke, baik. Sudah terlihat? Kalau Sudah. di tempat saya load Sudah. Oke. layar Nah, sekarang. sudah Bapak Ibu aman? Oke, Oke. Nah, di sini coba buka punyanya Pak Cuk yang ini aja. Author. Sebentar. Oke. Punyanya Pak Cuk. Kita lihat nih Bapak Ibu. Paper yang sangat simpel. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu. Quickly understanding on progressive motion relaxation with video based. Nah, di sini untuk video based learning itu juga hal yang lama Bapak Ibu. Zaman dulu sudah ada video. Nah, kemudian di sini Pak Jo itu menjual ini Bapak Ibu. Quickly understanding. Lebih mudah dipahami. Jadi, misalnya pembelajaran biasa, pemahamannya membutuhkan waktu 20 menit. Tetapi kalau menggunakan video itu 5 menit. Nah, jadi yang dijual Pak Jo ada quickly understanding. Coba kita cek nih Bapak Ibu di bagian abstrak. Oke. Di sini Pak Jo menggunakan berapa responden nih Bapak Ibu? Oke. Nah, kita baca cepat. Hanya 6 responden. Lebih kecil dari PTK ya Bapak Ibu. Kalau tindakan kelas 30 kan. Nah, ini hanya 6 nih Bapak Ibu. Kemudian kita cek nih Bapak Ibu. Menggunakan apa? Nah, kuantitatif. kuantitatif deskriptif. Kemudian respondennya 6. Nah, pasti Bapak Ibu bertanya, kenapa bisa Mas? Kok bisa di Scopus? Nah, ini Bapak Ibu, kelemahan atau mungkin celah dari Scopus sendiri nih Bapak Ibu. Nah, kita cek nih Bapak Ibu, kuartil berapa?
Oke. Q2 Bapak Ibu, kuartil 2. Nah, kemudian coba kita cek berapa halaman. Oke. Berapa halaman Bapak Ibu? 5. 5 halaman. Coba kita cek nih Bapak Ibu. Halaman pertama sudah eh, kurang 5 untuk juga judul, kecil. author, kemudian abstrak. Nah, introduction hanya secuil nih Bapak Ibu. Kemudian coba kita cek referensinya. Sudah 1 halaman lebih Bapak Ibu. Berarti papernya kurang lebih 2,5 halaman. Nah, Bapak Ibu bikin tesis disertasi pasti lebih dari 100 halaman. Ini hanya 5 halaman nih Bapak Ibu. Pasti Ini Bapak kayak Ibu. artikel tahun 77, Mas. Nah, Rata-rata kan 2-3 halaman. banyak kan Bapak Ibu. Ini hanya 5. Kemudian pasti Bapak Ibu mikirnya, wah itu pengolahan datanya pasti rumit Mas pakai eh, sama atau SPSS. Tidak Bapak Ibu. Coba kita cek. Pengolahan datanya itu menggunakan pre sama post, sebelum dan sesudah. Dan ini hanya diulang-ulang sebanyak 26 kali. Nah, simpel sekali nih Bapak Ibu. Itu bisa tembus di Scopus kuartil 2. Apalagi paper Bapak Ibu yang lebih kompleks. Nah, jadi Bapak Ibu jangan apa minder atau mungkin Mas, bagaimana apakah ini bisa masuk ke Scopus? Bisa Bapak Ibu. Yang simpel seperti ini bisa apalagi paper dari Bapak Ibu. Nah, coba kita cek nih Bapak Ibu. Sebenarnya apa sih yang bisa bikin menaikkan paper ini? Kita kembali lagi di bagian referensinya nih Bapak Ibu. Nah, coba kita cek nih Bapak Ibu. Referensinya juga harus terindeks Scopus. Bisa diklik nih Bapak Ibu, bisa di tracking. Coba kita klik. Oke. Kemudian kita cek kuartil berapa referensinya. Kuartil 1 Bapak Ibu. Coba yang lain Mas. Oke. Coba kita cek citasi. Oke, terlalu. Nah, kita cek referensi yang lain Bapak Ibu. Misalnya nomor 4, open link new tab. Kita cek kuartilnya Q1 Bapak Ibu. Jadi untuk mengakali atau mungkin trik and tips, kita menggunakan referensi terbaik Bapak Ibu. Q1, Q2. Jangan sampai Bapak Ibu menggunakan referensi dari disertasi yang belum dipublikasikan atau mungkin dari jurnal Sinta yang belum terindeks Scopus. Jangan. Silahkan Bapak Ibu hapus, ganti referensinya harus dari Scopus juga. Karena nanti editor akan mengecek nih Bapak Ibu. Referensinya dapat di tracking atau tidak. Nanti akan ada nih Bapak Ibu. Misal referensi 1 valid atau no valid. Nah, kalau valid referensinya bisa diklik, mengeling atau dapat dicari. Kalau no valid berarti referensinya tidak bisa di tracking Bapak Ibu dari editornya. Nah, jadi untuk presentasinya 80% itu dari Scopus, 20% Bapak Ibu bebas. Bisa dari buku, undang-undang, atau Webex. Nah ini Bapak Ibu, ini trik and tips-nya. Silahkan Bapak Ibu menggunakan referensi terbaik untuk meningkatkan paper dari Bapak Ibu. Misalnya nih, Bapak Ibu mau tembak Q4, tapi referensinya Q1 sama Q2. Nah, editor pasti juga, wah ini didukung apa referensi-referensi hebat nih. Nah, pasti mikirnya juga gitu nih Bapak Ibu. Kemudian trik and tips kedua, kalau Bapak Ibu mau submit di jurnal A, silahkan Bapak Ibu cari 1 atau 2 artikel. Nanti silahkan Bapak Ibu kutip atau citasi. Nanti apa ya? Untuk meluluhkan hati editor. Nanti editor pasti juga gini, wah ini juga mensitasi artikel dari jurnal saya. Nah,
Satu atau cukup dua saja Bapak Ibu. Diselip-selipkan di mana nggak masalah. Misalnya digabung dengan citasi yang lain, nggak masalah Bapak Ibu. Editor tidak akan mencari kalimatnya yang mana, itu tidak akan Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi sekali lagi ini untuk motivasi Bapak Ibu. Kemudian ini ada sekali lagi nih Bapak Ibu, motivasi. Nah, kita bergeser ke negara sebelah nih Bapak Ibu, yang tidak lebih maju dari Indonesia. Coba, Pakistan. Coba kita bergeser ke Pakistan nih Bapak Ibu. Oke. Nah, kita cek nih Bapak Ibu. Dari Universitas Kuwait Azam. Nah, di sini saya tidak akan berbicara tentang universitasnya, tidak Bapak Ibu, tetapi di sini. Nah, satu autor dokumennya 2752 Bapak Ibu. Itu bukan satu universitas, tapi satu orang nih Bapak Ibu. Tasawar Hayat. Nah, kita cek rekodnya nih Bapak Ibu. Nah, oke. Oke, coba kita cek nih Bapak Ibu. Di tahun paling tinggi 2017 terdapat 379 dokumen Bapak Ibu. Satu tahun berapa Bapak Ibu? Berapa hari? 365. 165. Nah, tasa- tasawar ini bisa 379 dokumen Bapak Ibu. Itu bukan yang disabit ya Bapak Ibu, tapi yang publish, yang terbit. Nah, berarti satu hari satu terbitan nih Bapak Ibu. Nah, jadi ini apa ya? Untuk memotivasi kalau terbit di Scopus itu tidak susah Bapak Ibu. Ini buktinya satu orang saja bisa terbit 2000 sekian. Dan satu tahun paling tinggi bisa publish 379. Nah, jadi Bapak Ibu jangan sampai takut untuk submit gitu Bapak Ibu. Oke, ini buat motivasi Bapak Ibu. Jadi Scopus itu tidak menyeramkan pikiran Bapak Ibu seperti itu. Jadi Scopus itu mudah Bapak Ibu. Nah, bagaimana nih Bapak Ibu? Apa sudah termotivasi Bapak Ibu? Terima kasih atas motivasinya Mas Hafiz. Baik Ibu. Jadi jangan takut untuk submit ataupun di reject Bapak Ibu. Itu hal biasa. Dari trainer Mas Scopus, setiap editor mempunyai kriteria berbeda. Nah, pengalamannya apa? Submit di kuartil 4 nih Bapak Ibu. Ditolak, di reject. Kemudian tanpa dibenarkan sama sekali, dia cari jurnal tujuan lain, kalau nggak salah Q2. Nah, disesuaikan author guideline malah diterima Bapak Ibu dengan revisi. Nah, aneh kan Bapak Ibu, dari kuartil 4 malah di reject, naik ke kuartil 2 malah diterima Bapak Ibu. Nah, jadi editor mempunyai kriteria berbeda-beda. Kalau di reject silahkan pindah ke jurnal lain Bapak Ibu. Indah ke lain hati. Iya benar sekali. Jangan kalau di reject, waduh di reject Mas, wah, malah dunia serasa gelap nih Bapak Ibu. Wah Bapak Ibu pusing sendiri. Nah kemudian Bapak Ibu silahkan menulis lebih aktif lagi. Nah, dengan cara Rumah Scopus, misalnya Bapak Ibu setahun sekali, nanti bisa 3 bulan sekali submit Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ada syarat tertentu, jangan hanya menyiapkan satu artikel. Bapak Ibu harus menyiapkan banyak peluru. Misalnya, Bapak Ibu buat satu, submit di jurnal A. Kemudian Bapak Ibu buat lagi jurnal, submit di jurnal B. Nah, sampai Bapak Ibu membuat 5, disubmit ke jurnal berbeda-beda. Jangan nanti, misalnya jurnal pertama di reject, jurnal kedua di reject, jurnal ketiga ternyata revisi. Nah, Bapak Ibu fokus yang revisi. Kemudian yang 1 dan 2 yang di reject, Bapak Ibu submit ke jurnal lain.
Jangan sampai satu artikel ditunggu sampai tahun-tahun. Nah, itu jangan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang siapkan peluru atau aktif menulis. Seperti itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu dari Bapak Ibu. Aman semua? Aman Mas Hafid karena belum sabit yang Aman. kedua, jadi aman-aman saja. Oke. Baik, Bapak Ibu. Oke, nanti silahkan Bapak Ibu kalau belum ada progres, nggak masalah. Silahkan Bapak Ibu kerjakan, nanti tetap akan ada bimbingan selama 3 bulan. Silahkan Bapak Ibu japri kami. Nah, mungkin di akhir sesi kita bisa foto bersama Bapak Ibu. Bisa foto bersama, silahkan. Oke, oke, kita tunggu yang lain Bapak Ibu. Oke, oke. Masih ada yang join nih Bapak Ibu ternyata. Oke. Baik Bapak Ibu, biar Bapak Ibu semangat nih. Mungkin kita gaya rumah Scopus nih Bapak Ibu. Tangannya di bawah muka, Bapak Ibu jangan menutupi muka seperti ini, ya. Oke, oke, baik Bapak Ibu. Oke. Tahan Bapak Ibu, biar saya capture. 1, 2, 3. Oke, oke. Baik Bapak Ibu, lagi Bapak Ibu. Mungkin bisa gaya yang lain. Oke, semangat. Nah, seperti ini. Oke, sebentar saya Ya, submit nih Mas. semangat. Nah, 1, 2, 3. Oke, oke, baik Bapak Ibu. Oke, sudah. Nah, saya mewakili tim Rumah Scopus dan mewakili Mbak Hanifah. Jika ada salah-salah kata, Bapak Ibu, kami mohon maaf, Bapak Ibu. Oke, mungkin sebelum itu, apakah ada kritik dan saran, Bapak Ibu, untuk lebih baik ke depannya nanti Rumah Scopus? Perwakilan Ibu-Ibu boleh, silakan. Kritik dan sarannya, Bapak Ibu. Kalau penyampaiannya sih sudah bagus ya menurut saya, udah bentuk bagus. Gitu kan. Terus apa ya trik-triknya sudah. Nah, cuman kalau menurut saya sih, kalau saya pribadi ya, nggak tahu kalau Bapak Ibu yang lain ya, mungkin lebih yang Bapak Ibu lain lebih ring gitu ya. Kalau saya kan masih baru di bergelut diskusi gitu ya. Eh, Kalau saya kesulitannya itu ya merangkai kata ya, merangkai kata dari yang sudah dicari kemarin itu kan mencari apa artikel berapa 30 gitu ya. Itu merangkai kata untuk pendahuluan dan sebagainya itu yang agak susah. Itu memerlukan konsentrasi yang lebih ya. Mungkin ada mungkin kedepannya ada trik-trik lain gitu ya supaya merangkai katanya lebih cepat. Oke. Itu sih kalau dari saya. Monggo Bapak Baik. Ibu yang lain. Terima kasih. Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Mas mau nanya, Oke, baik Ibu, bagaimana? iya, just for information aja sih Mas, kalau misalnya Rumah Scopus yang offline itu kan 3 hari ya. Iya, Ibu. 3 hari itu emang coachingnya itu siap submit ya? Oke, baik Ibu. Nah, yang penting Ibu sudah membawa hasil penelitian Ibu. Itu. Misal, apalagi kalau Ibu sudah mengolah hasilnya. Nah, nanti ketika camp offline, kita akan susun Ibu. Apakah sudah terjawab Ibu? Oke, terima kasih Mas. Nah, Ibu. Mungkin dari perwakilan Bapak?
apakah ada kritik dan saran untuk rumah Scopus ke depannya nih Bapak Ibu? Oke, kelihatannya tidak ada nih Bapak Ibu. Oke, saya cukupkan di pertemuan ke-8 ini Bapak Ibu, sesi terakhir. Tetapi Bapak Ibu jangan risau, kita akan tetap bersama nantinya. Grup WA juga akan selalu ada Bapak Ibu. Kalau ada kesusahan bisa ramaikan grup WA atau mungkin bisa japri kita. Nah, saya memohon maaf mewakili Mbak Hanifah Bapak Ibu kalau ada salah-salah kata ataupun perbuatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada salah Terima kata kasih Mas. banyak. Makasih Mas Mbak Safi, Mbak Hanifah, Hanifah. makasih. Makasih semuanya Mas Hafid, Mbak Hanifah. Sampai jumpa. Izin menutup jumpa pada malam hari ini, Bapak Ibu. Izin live. Makasih Mas Hanif. Oke.